Belum dibaca ya? Yang itu? Belum. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Masih dalam bab wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Wa tarki ma siwahu, dan meninggalkan apa yang selainnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ini sudah mungkin, belum kah? Sudah. Hah? Sekarang yang setelahnya kayaknya. Warawahu aydan min hadithi Abi Hurairah, kayaknya itu. Sudah ya? Ya. Baik. Saya baca kembali hadisnya ya. Hadis Abdullah bin Amr. Kemudian setelah itu kita lanjut hadis setelahnya. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Akan datang terhadap umatku apa yang telah datang terhadap Bani Israel. Jadi semua penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran, maksiat-maksiat yang pernah terjadi atau dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel, baik itu Yahudi atau Nasoro, maka pasti akan ada di antara umat ini yang akan melakukan hal tersebut. Ya. Dan ini celaan, ya, untuk perbuatan ini, ya. Tapi Nabi mengabarkan itu pasti terjadi, ya. Dan ketika ada yang mengikuti orang-orang Yahudi atau Nasoro dalam masalah ini, berarti dia tidak berpegang teguh dengan Islam secara kafah, dan dia belum meninggalkan apa yang selainnya. Jadi babnya kan bab wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan wajib meninggalkan apa yang selainnya. Ketika ada orang yang terjatuh, ya, dalam tasyabuh terhadap orang-orang kafir, Yahudi atau Nasr atau selainnya, itu dikarenakan karena apa? Dia tidak masuk ke dalam Islam secara kafah dan dia tidak meninggalkan apa yang selainnya. Makanya dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasr. Berarti dia masih melakukan apa yang selain dari Islam. Bisa dipahami ya? Ya, sisi pendalilannya.
Hadwan na'li bin na'li. Seperti miripnya sendal dengan sendal. Artinya ini penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di antara umat ini akan ada yang mengikuti atau melakukan perbuatan ya, sebagaimana yang persis dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah. Ini contohnya ya. Beliau berikan dua contoh. Sampai kalau ada di antara mereka yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Ya, itu berzina dengan ibunya. Secara terang-terangan. Ini sudah berzina dengan ibunya ditambah lagi terang-terangan ya, alaniyah. Berzina dengan ibu itu sudah suatu apa? Keanehan. Ya. Ditambah lagi alaniyah. Ya. Tapi ternyata kalau ada di antara Bani Israel yang melakukan perbuatan ini, maka kata Nabi SAW, kana fi ummati man yasna'u dzalik. Maka pasti di antara umatku, pada umatku akan ada orang yang melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, di mana sebagian umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, mengikuti orang-orang dari Bani Israel, Yahudi dan Nasara di dalam permasalahan at-tafarruq, perpecahan. Ya. Jadi perpecahan itu dari sunnahnya al-Yahud wan Nasara. Maka ketika seorang berpecah itu karena dia tidak komitmen dengan Islam secara kafah. Dia masih mengambil dari sunnahnya al-Yahud wan Nasara. Kata Nabi SAW, wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Di hadis yang lain disebutkan secara detail, Yahudi 71, Nasara 72. Ya. Wa tamamul hadits, dan di kelengkapan hadits, tapi kalau di situ langsung disambung ya. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Ya, jadi karena umat sebelumnya, ya, Bani Israel telah terpecah, ya kan tadi Nabi sudah mengatakan akan datang terhadap umatku apa yang telah datang pada Bani Israel. Ya, sebagaimana pada Bani Israel terjadi furqah, perpecahan. Ya, maka hal itu juga tidak bisa dihindari dari umat ini. Ya, tapi itu bukan suatu kebenaran, ya. Itu hanya Nabi mengabarkan itu akan terjadi. Wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Seluruh dari mereka ini finnar. Ini ancaman namanya, nususul wa'id. Ya, ancaman. Artinya 72 golongan ini berada dalam bahaya. Diancam dengan neraka. Tapi bukan artinya setiap salah seorang dari mereka meninggal langsung dipastikan itu dia masuk neraka. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua dari mereka ini di dalam neraka kecuali hanya satu. Ya, siapa satu ini? Satu ini Islam, kaum muslimin yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka?
al al-muhajirin wal ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itu golongan yang selamat. Ya. Kalau sahabat ada yang meragukan dia masuk dalam kelompok yang satu ini, tidak ada. Ya. Kemurnian Islam itu ada pada mereka. Ada apa yang datang setelahnya, kalau ingin selamat, maka jangan buat kelompok baru. Jangan buat kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga, atau kelompok yang keempat. Ya, tidak mungkin itu kebenaran itu ada pada golongan yang setelah yang satu ini. Berarti para sahabat semuanya masuk dalam kulluhum finnar? Tidak mungkin. Dipastikan mereka berada di atas hidayah. Mereka lah kelompok yang benar. Dan orang-orang yang bersama para sahabat di atas Islam yang murni. Ya. Jadi bisa dipahami ya, jalan yang lurus itu yang mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, semisal dengan keimanan kalian, ya. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, sebagaimana kalian beriman. Itu siapa yang diajak bicara di sini? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka pasti maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi ukuran keimanan yang benar, ukuran agama yang benar, itulah agama Islam yang ada di masa Nabi SAW, di masa para sahabat. Yang melenceng dari jalannya mereka dia keluar dari jalur. Semakin dia menyelisihi, semakin banyak penyelisihannya terhadap jalannya para sahabat, jalan para as-salaf, maka dia semakin jauh dari jalan yang benar. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah nampak jelas petunjuk baginya, wa yattabi, dan dia mengikuti ghayra sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman ketika turun ayat ini? Para sahabat. Jadi kalau mendurhakai Rasul dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman yang datang setelahnya, kalau dia melenceng dari jalannya para sahabat, berarti dia mengikuti selain jalannya orang beriman. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Berarti orang tadi sudah berpaling, kemudian Allah palingkan, berarti dua kali berpaling. Jadi hamba, tidaklah Allah menyesatkan seorang hamba, melainkan hamba itu yang berpaling duluan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa yang diancam dengan jahannam? Orang-orang yang mendurhakai Rasul dan mengikuti selain jalannya orang beriman, jalannya para sahabat. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa mereka? Sahabat. Yang datang setelah mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka bukan hanya mengikuti, tapi diikutnya bi ihsan. Bi ihsan kata para ulama, bi itqad, dengan mungkin dia ikuti persis. Jadi ibarat kalau orang berjalan, ya, ke arah depan, kemudian kita ikuti dari belakang, itu sudah mengikuti ya, tapi belum tentu ihsan. Nah,
Mengikuti dengan ihsan, ketika dia melangkah kan ada jejaknya, ya, ada jejaknya. Ada misalnya anggaplah di tanah atau pasir, ya. Nah, orang melangkah itu kan ada jejak kakinya, ada telapak kaki. Ya. Diikuti, kita injak apa yang diinjak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut dari belakang, tapi yang dia injak itu juga yang kita injak. Nah, dalam agama seperti itu, kita ikut sahabat, tidak kita kurangi dan kita tidak tambah. Ya. Nah, kalau kita mengikuti para sahabat, itu dijamin kita pasti di atas jalan yang lurus. Ya. 72 kelompok yang terancam dengan neraka itu mereka menyeleweng, ya, menyimpang dari jalannya para sahabat. Sebab Islam yang benar itu adalah Islam yang ada di zaman Nabi SAW. Itu yang murni. Ya. Kan setelah zaman mereka baru terjadi furqah, perpecahan. Ya. Maka kelompok yang benar dari 73 ini ya adalah kelompok yang pertama. Makanya di kelanjutan hadis para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa kelompok yang satu ini? Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah kepada tauhid dan sunnah. Ya. Ketika Allah memilih kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Makanya kita mengatakan apa? Ya. Kita mengikuti Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman para salaf. Karena kalau sekedar mengikuti Al-Quran dan sunnah, banyak orang mengaku. Tapi yang ketiga ini, berdasarkan pemahaman para as-salaf. Orang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengenal jalan ini, itu nikmat yang sangat besar. Ya, hendaknya selalu kita syukuri. Ya. Coba bayangkan 73 golongan. Banyaknya itu. Allah memilih kita untuk termasuk menjadi salah satu dari satu golongan yang selamat. Itu semata karena Allah yang memilih, Allah yang beri hidayah, bukan karena kita lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih berilmu, lebih bertakwa. Bukan masalah itu, tapi semata karena nikmat Allah yang memilih kita. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi hidayah kepada hal ini. Kita tidak akan mendapatkan hidayah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada kita. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal yata'ammalil mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiqal masduq fi hadzal maqam. Maka hendaknya orang yang beriman yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mencermati, merenungi ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq di keadaan ini. Khususan qaulahu ma ana alaihi wa ashabi. Terkhusus ya, ucapan
Beliau ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, kelompok yang satu itu adalah apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Jadi tidak mungkin kelompok yang benar itu adalah yang datang ya setelah zaman para sahabat, tidak mungkin. Ya. Makanya kita bisa memastikan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu bukan merupakan golongan yang satu ini, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Asy'ariyah siapa imamnya? Abdul Hasan al Asy'ari. Akidah ya, yang mereka yakini itu tidak sebagaimana akidah yang diyakini oleh para sahabat. Kalau meyakini akidah Asy'ariyah benar, berarti akidah yang diyakini oleh para sahabat keliru? Kan tidak mungkin. Ya. Dan pasti salah satunya yang benar. Dan itulah akidah para sahabat. Ya. Tidak mungkin yang lain. Ya. Jadi katanya terkhusus sabda Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Dicermati. Ini jalan yang lurus. Ya laha min mau'izatin law wafaqat minal qulubi hayah. Wahai betapa agungnya ya, betapa dalamnya nasihat ini seandainya dia mengenai hati yang hidup. Ya. Rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Saya baca sedikit ya. Wa rawahu aidan min hadithi Abi Hurairah wa sahahahu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Imam At-Tirmidzi. Wa rawahu aidan. Dia juga itu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah. Wa sahahahu, dan dia mensahihkan hadis ini. Lakin laisa fihi dzikrun nar. Tetapi di dalam hadis Abu Hurairah tidak ada penyebutan neraka, itu tidak ada sabdanya kulluhum finnar, ya. Wa huwa fi hadithi Muawiyah inda Ahmad, dan hadis ini juga hadis tentang perpecahan tadi itu ada juga di hadis Muawiyah. Jadi tadi rawinya yang pertama kan siapa? Abdullah bin Amr, ya. Ya, ternyata sahabatnya juga ada juga Abu Hurairah, ya. Nah, dan ternyata ada juga sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini, itu Muawiyah. Tapi bukan At-Tirmidzi yang mengeluarkan hadisnya itu, tapi Imam Ahmad. Inda Ahmad wa Abi Daud, dan Imam Abu Daud. Abu Daud itu murid Imam Ahmad, ya. Rahmahullah. Abu Daud murid Imam Ahmad. Wa fihi, dan di dalam hadis Muawiyah ada tambahan. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun, dan sesungguhnya akan keluar dari umatku suatu kaum tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bi sahibihi. Akan keluar dari umatku ada kaum-kaum yang tilkal ahwa, hawa-hawa, ya, ahwa, ya. Itu berjalan pada mereka, mengalir pada mereka sebagaimana yatajarul kalabu bi sahibihi, sebagaimana mengalirnya penyakit kalab pada orang yang berpenyakit. Kalab
Itu orang yang penyakit kelab itu orang digigit anjing, anjing gila, ya. Kemudian orang ini yang digigit ini sakit sampai berpengaruh pada akalnya. Dia kayak orang jadi gila begitu. Ya, dan orang seperti ini biasanya susah untuk selamat. Ya. Setelah beberapa hari dia menderita penyakit itu, dia akan meninggal. Ini penyakit ini yang disebabkan karena gigitan anjing namanya kalab. Ya. Bagaimana penyakit ini? La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalah. Dia tidak menyisakan pada pemilik penyakit ini satupun urat atau persendian kecuali ini akan dimasuki oleh penyakit ini. Anunya apa namanya? Mungkin air liurnya atau apanya ya. Ternyata hawa nafsu, hawa itu itu berjalan pada kaum itu seperti itu. Ya. Mengerikannya ini perkaranya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir yang dipakai untuk dalam bab ini akan wajibnya masuk ke dalam Islam secara kafah dan meninggalkan apa yang selainnya. Kata beliau wa taqaddama qawluhu, dan telah berlalu hadis di bab yang lain, wa mubtagin fil islami sunnatul jahiliyah abghadun nasi ilallahi thalatha. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga, di antaranya orang yang mencari dalam Islam sunnatul jahiliyah. Ketika orang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam, sunnah jahiliyah dari Islam atau bukan? Bukan. Ya. Ini abghadun nas ilallah, manusia yang paling dibenci. Berarti untuk selamat dari kebencian Allah terhadapnya, dia harus meninggalkan perbuatan mencari di dalam Islam itu sunnah jahiliyah. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan apa? Dia harus masuk ke dalam Islam secara kafah dan meninggalkan apa yang selainnya. Kapan dia mencari yang lain, berarti dia mubtagin fil islami sunnatul jahiliyah. Ya, itu sisi pendalilan dari hadis ini. Dengan demikian selesai bab wujub ad-dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab berikutnya, yaitu babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab keterangan yang datang dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah itu lebih besar ya, dosanya dari dosa-dosa besar. Ya. Dia lebih parah ya, daripada dosa-dosa besar. Baik, jadi di sini nanti insya Allah kita akan definisikan tentang makna bid'ah itu apa, ya. Kapan sesuatu itu dihukumi bid'ah. Kemudian ada definisi tentang kabair, dosa-dosa besar. Ya, kabair itu ada dua definisi. Ya, ada definisi secara syar'i dan ada definisi secara istilah. Ya. Ya. Kalau secara syar'i, syirik, bid'ah itu dosa besar. Ya. Tapi kabair di sini itu secara istilah. Para ulama menggunakan istilah dosa, ada yang syirik, kemudian ada yang bid'ah, ada yang kabair, ada yang sogoir. Kabair di sini nanti keluar dari apa dosa-dosa besar selain syirik dan bid'ah. Ya, itu secara istilah. Tapi secara syar'i syirik dan bid'ah itu kan kabair juga. Tapi maksudnya di sini dia secara istilah, ya, secara istilah. Jadi pahami? Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Lahuna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.